Shalom, shalom, shalom. Mendengarkan firman Tuhan harus dengan sukacita, amin. Amin, haleluya. Dan selama bulan Juni ini kita belajar tentang apa, masih ingat? Tentang keluarga bahagia. Selama bulan Juni keluarga bahagia, dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Berarti kita sampai pada sesi terakhir tentang keluarga bahagia. Setelah 1, 2, 3 minggu berlalu, Bapak Ibu setuju bahwa setiap dari kita pasti mau punya keluarga yang bahagia? Yang setuju katakan amin? Kayaknya belum semua. Amin? Yakin ya, pasti nggak ada orang yang, saya nggak mau bahagia dalam keluarga. Nggak ada ya, semua orang pasti pengen punya keluarga yang bahagia. Yang kedua, setuju nggak Bapak Ibu kalau saya bilang bahwa untuk punya sebuah keluarga yang bahagia, maka kita harus punya hubungan yang erat antar anggota keluarga. Yang setuju bilang amin. Iya dong ya, keluarga bahagia pasti ada hubungan yang erat antar anggota keluarga. Makanya ada peribahasa Jawa bilang begini, tolong slide-nya. Witing trisno jalaran soko kulino. Yang artinya, ada yang tahu? Cinta timbul karena terbiasa, gitu ya. Cinta itu timbul karena terbiasa. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang yang sering ketemu, sering bersama, sering ngobrol ya, sering tukar pikiran, sering melakukan hal bersama-sama, maka dari situ akan timbul sebuah hubungan yang erat, bahkan bisa timbul cinta. Iya, gitu ya. Jadi keluarga yang bahagia tentunya harus sering ketemu, sering melakukan kegiatan bersama, sering ngobrol, gitu ya, sering bersama-sama. Betul? Yakin? Yakin, amin, amin, amin. Tapi ada peribahasa lain yang bilang begini, Bapak Ibu. Next slide. Ini peribahasa loh, ada nih. Jauh harum bunga, dekat bau, itu ya. Ada nih peribahasa yang seperti ini. Ini juga peribahasa loh, ada di KBBI. Maksudnya apa? Artinya keluarga yang jauh itu bikin rindu, kangen, pengen ketemu. Jauh soalnya, rindu. Tapi keluarga yang dekat, malah berantem tiap hari. Ya. Saling nyalain, saling nyakitin, saling benci. Makanya bau, tadi ya. Ini dua peribahasa loh. Sama-sama ada di kamus. Witing trisno itu bahasa Jawa, tapi ada diakui di Indonesia sebagai sebuah peribahasa. Tapi kan dua-duanya kayaknya kontradiktif ya. Yang satu harus sering kumpul supaya ada cinta gitu. Yang satu mendingan jauh deh, harum bunga. Ya, kalau dekat bau nggak enak, bau busuk. Tapi Bapak Ibu Saudara, dua peribahasa ini betul-betul terjadi secara nyata dalam hidup kita. Betul ya? Nggak usah amin lah. Tapi ini terjadi loh. Dua hal yang terjadi. Jadi sebuah hubungan yang erat, sebuah hubungan yang dekat, itu bisa menghasilkan dua hasil yang berbeda. Yang pertama, makin cinta. Yang kedua, makin benci. Karena yang satu menimbulkan cinta, yang satu menimbulkan bau busuk. Lalu gimana dong? Tema kita hari ini mempererat hubungan. Ketika saya renungkan mempererat hubungan. Lalu saya ingat waktu Komsel satu ketika Ibu Lea pernah nanya, kalau yang sering ketemu bukan sering berantem ya? Iya juga sih. Ada peribahasa yang kedua tuh kan. Jauh harum bunga, dekat bau busuk. Terus gimana? Masa keluarga bahagia mau jauh-jauhan? Mau enggak ada hubungan erat? Enggak juga dong. Jadi saudara, membangun hubungan yang erat menuju sebuah kebahagiaan, itu tidak hanya bicara soal bersama. Tidak hanya bicara soal kebersamaannya aja. Bersama-sama saja semua orang bisa lakukan. Saudara bisa bersama-sama orang satu bus, satu gerbong kereta api, tapi enggak ada komunikasi, enggak ada pembicaraan yang baik. Ya mungkin kenal
say hi. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan sebuah hubungan yang erat. Hubungan yang erat harus punya tujuan yang benar. Katakan sama-sama, hubungan yang erat harus punya tujuan yang benar. Ada sebuah cerita begini. Ada pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut. Mereka sudah menikah selama kira-kira 50 tahun pernikahan, 50 tahun lebih. Jadi usia si opa dan si oma ini udah 80 tahunan lah ya kira-kira. Nah, opa dan oma ini sangat rukun, kemana-mana gandengan gitu ya. Dan terlihat si opa ini kalau ngomong tuh kayaknya sayang, perhatian banget sama si oma. Sambil dipandangin, ngomongnya dengan lembut gitu ya, si opanya ya. Dan hal ini menarik perhatian seorang pemuda di dekat situ. Dia melihat, wah ini luar biasa ini, mesti tahu resepnya. Kok bisa ya, udah pernikahan begitu lama, udah tua juga tapi masih mesra, masih bahagia. Lalu tiba-tiba si oma mau ke toilet. Nah bagi pemuda ini kesempatan, dia samperin si opa. Opa, mau nanya dong, apa resepnya opa? Kok sampai nikah puluhan tahun tapi opa begitu bahagia sama oma, begitu mesra, begitu perhatian. Lalu si opa sambil menerawang, begini cu, jadi begini ceritanya. Pada usia 3 bulan pernikahan kami, oma tuh sangat sabar, gak pernah marah. Bahkan saat itu dia sedang memberi makan anjingnya yang dia sayangin. Dia punya anjing peliharaan yang dia sangat sayangi. Diberi makan. Si anjing ini bikin ulah saudara. Dicakar tangannya oma. Lalu si opa bilang, tapi oma gak marah loh. Dengan senyum oma mandang anjing dan bilang, 1. Tuh ya. Seminggu kemudian si anjing bikin ulah lagi. Dia pecahin pot bunga kesayangan si oma. Tapi tahu gak cu, oma itu sabar banget. Oma cuma bilang sama anjingnya, 2. Besoknya anjingnya mati, mulutnya berbusa. Gitu cuk ceritanya. Wah apa hubungannya kayak sama pernikahan yang bahagia gitu. Ya seminggu setelah itu, opa marah sama oma. Opa kesel, kita berantem besar. Dan opa bantingin piring koleksi si oma. Oma gak marah loh, cuma senyum sampai bilang, 1. Sejak itu opa sayang sama oma. Opa gak pernah marah ya. Opa perhatian sama oma. Jadi rupanya si opa ini membangun hubungan yang erat dengan oma. Tujuannya bukan kebahagiaan. Tujuannya bertahan hidup. Dia gak mau tiba-tiba pagi-pagi dia gak bangun dan mulutnya berbusa gitu ya. Jadi ibu-ibu di rumah kalau suaminya uring-uringan bilang apa? 1. Enggak gitu. Tujuan yang benar bukan itu. Tapi hubungan yang erat itu harus punya tujuan yang benar seperti ini. Nah ini saya diberikan ayat ini oleh Pak Gembala. Kita buka slide, tolong slide-nya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya ulangi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sebuah hubungan yang erat harus punya tujuan ini. Tujuannya untuk bisa saling mengasihi. Saling mengasihi enggak cuma di mulut ya. Di ayat itu jelas bilang bahwa jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita harus belajar saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kata aslinya dua-duanya pakai kata agapao, saudara. Kasih yang tanpa syarat. Tujuan utama membangun sebuah hubungan harusnya bukan cuma supaya dapat kebahagiaan, tapi untuk saling mengasihi. Tahukah saudara, orang yang hanya mengejar kebahagiaan, dia akan jadi orang yang paling egois sedunia. Orang yang hanya mau mengejar kebahagiaan, dia bisa menjadi orang yang paling egois sedunia. Pecandu narkoba, itu pengennya apa? Bahagia dengan narkobanya. Dia nggak peduli barang-barang di rumah sudah dia jualin. Dia nggak peduli mungkin dia curi dari orang, dia merampok orang. Bahkan dia perlu
membunuh orang mungkin untuk dapat uang. Supaya apa? Dia bisa bahagia dengan narkobanya. Herodes di zaman Tuhan Yesus lahir, demi kebahagiaannya dia sebagai raja. Ketika dia dengar dari orang Majus, ada raja yang baru lahir. Dia lakukan apa? Dia bunuh semua anak-anak usia 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem. Sadis kan? Orang yang hanya mengejar kebahagiaan diri sendiri akan seperti monster yang mengorbankan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi membangun hubungan yang erat, tujuannya adalah saling mengasihi. Saat saudara saling mengasihi, saudara akan punya kebahagiaan itu. Amin. Jadi ketika saudara menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, karena saling mengasihi, maka enggak berlaku peribahasa yang tadi. Jauh harum bunga, dekat bau busuk. Saya ulang lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi yang pertama dalam membangun sebuah hubungan yang erat, harus punya tujuan saling mengasihi. Kasih di sini pakai kata agapao, artinya kasih yang tanpa syarat. Saudara kalau lihat di mall-mall ada dikasih diskon 70%, 80%, ya kan? Kalau di bawahnya ada huruf kecil-kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Ternyata 70% maksimal 10.000. Gitu ya. Ada gitu kan? Dikasih tapi ada syaratnya. Diskon di mall. Tapi kalau Tuhan yang mengasihi kita, enggak ada syaratnya, Saudara. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih ancur-ancuran, Dia mengasihi kita loh. Dia mengasihi kita, tapi benci dosa kita. Seperti itulah kita harus saling mengasihi dalam sebuah keluarga. Ketika saya renungkan ini, saya ingat sebuah cerita, kita lagi ya. Tahun 2006-2007, saya sakit-sakitan. Saya di ginjal saya itu terdapat kuman yang terus-menerus memproduksi batu. Namanya Pseudomonas aeruginosa nama kumannya. Jadi dia terus-menerus bikin batu. Batu akik, berlian, dan batu kali. Ya. Karena itu sering mampet ginjal saya. Sering mampet. Akibatnya saya bolak-balik masuk rumah sakit. Setahun bisa 3 kali lebih mungkin ya masuk rumah sakit. Dan tahun itu istri saya sedang hamil anak kedua. Dan anak pertama masih belum umur setahun. Ya kami kejar setoran. Jadi belum setahun udah hamil lagi. Dan saya ingat betul waktu saya sakit itu, Sani loh yang antar saya. Dengan perut buncitnya yang berat itu, dia antar saya ke rumah sakit. Dia layani saya di sana. Dia bolak-balik bawa baju ganti gitu kan buat saya. Dengan perut yang sudah begitu besar. Dan dia nggak pernah minta imbalan tuh. Kasihnya buat saya tak bersyarat. Bahkan ketika hari ini kalau misalkan dia lagi capek, terus dia bilang, papi pijitin dong. Terus saya bilang, aku juga capek. Gitu ya. Dia nggak pernah ungkit-ungkit loh. Dulu aku urusin kamu loh, kok sekarang suruh pijitin dong nggak mau. Bapak-bapak yang begitu. Dia nggak pernah ungkit-ungkit masalah yang lalu. Apa yang sudah dia buat. Kasihnya buat saya tak bersyarat. Jadi hari ini istriku, kalau kau dengar hari ini, sarangio. Yeah. Nanti pulang saya makan enak ya kayaknya nih. Jadi kasih Allah itu tidak mengharapkan imbalan, saudara. Gak minta syarat. Karena itu hubungan yang erat harus sama seperti kasihnya Allah. Kasih yang tidak harap imbalan. Kalau saya mengasihi Pak Gembala misalnya, saya seringkali manusia akan menuntut bahwa Pak Gembala pun harus mengasihi saya. Ya kan? Tapi kasih itu tidak, yang Tuhan mau, tidak bersyarat. Berikan kasih itu. Kalau dia gak mengasihi gimana? Tetap berikan kasih itu. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni. Yang suami istri jangan ini ya, sikut-sikutan.
tuh dengar gitu ya. Ini kan dibilang saling, berarti firman Tuhan ini buat setiap dari kita. Yang kedua, slide yang kedua. Dalam membangun hubungan yang erat, kita harus punya fokus yang benar. Saudara lihat pada gambar itu ada yang fokus kameranya, tapi belakangnya blur gitu ya. Ini namanya efek kamera ya, efek bokeh namanya ya. Jadi bisa diburemin yang belakang, yang tajam di depan. Bisa juga sebaliknya, yang belakang tajam, yang depan burem. Ini kamera, bisa atur fokus. Manusia pun seperti itu. Saat lihat orang lain, dia fokus tajamnya. Jebret. Saat lihat dirinya, bokeh. Burem. Saat lihat orang lain, kesalahannya muncul semua. Wah begini. Ketika dirinya, burem. Enggak tuh, saya enggak ada salah apa-apa. Hubungan yang erat harus punya fokus yang benar. Satu saat ada seorang hamba Tuhan yang bercerita begini. Hamba Tuhan ini sudah menikah puluhan tahun juga sih. Dan dia sampai satu titik dia udah gak tahan dengan kebawelan istrinya. Istrinya bawel banget katanya. Gak berhenti ngomel 24 jam. Gak tidur berarti. Lalu dia merasa gua mesti doain nih istri saya nih. Lalu ketika istri tidur, dia doain, dalam nama Yesus, roh bawel keluar. Ternyata istrinya belum tidur, saudara. Lu yang keluar, kata istrinya. Istrinya bilang sama dia, kamu tahu nggak perempuan manapun yang kawin sama kamu, bahkan perempuan yang bisu akan bawel kalau kawin sama kamu. Terus si hamba Tuhan ini jadi kayak, ternyata kebawelan istriku gara-gara diriku. Dialah yang membuat istri jadi bawel gitu loh. Kalau dia bisa fokus ke dirinya dan perbaiki hidupnya, harusnya gak sebawel itu. Atau bahkan gak bawel. Tapi karena dirinya gak mau diubahkan Tuhan, mau gak mau istrinya jadi bawel. Karena itu saudara, mari fokuskan pada diri kita sendiri. Refleksi diri. Tahu refleksi Bapak Ibu? 90 menit 100.000, 120 menit 130.000 ya, itu refleksi kaki ya. Tapi ini refleksi diri. Saudara lihat di cermin, seperti bercermin. Mungkin saudara habis marah sama siapa. Kalau saudara merasa, kenapa aku begitu ya? Kok aku lakuin itu ya? Harusnya enggak begitu dong. Kemarin sore, baru kemarin sore nih. Waktu saya lagi motongin pohon di depan rumah, sore-sore, tiba-tiba ada mobil nabrak pagar tetangga saya di depan. Duar, kenceng banget suaranya. Saya lihat, kok nggak keluar tetangga saya? Mesti tanggung jawab dong, maksudnya kan nabrak pagar gitu ya. Nggak keluar, saya yang keluar. Kenapa? Terus karena kencengnya nabraknya, bannya pecah gitu, ban sebelah kiri. Singkat cerita, saya jadi bantuin yang bannya pecah, saya pinjemin dongkrak. Saya ajarin cara bukanya karena dia tuh mobil sewa ternyata, dia rental mobil juga. Dan saya juga hanya manggil tetangga saya, seberang itu saya bilang pagarmu ditabrak gitu ya. Terus dia keluar, oh enggak apa-apa, ini mah biasa gitu. Sudah kan, jadi saya nungguin tuh bantuin bongkar, liatin dia bongkar ban, bantuin ya pokoknya gini gitu ya. Udah kan, dan itu lama loh berapa jam, karena bannya susah dibongkar ya. Lalu saya mulai masuk rumah, mau makan gitu ya. Mau makan. Setelah saya makan, lagi makan, ada orang di depan datang lagi. Saya bilang, Noel, siapa di depan? Orang nagih ini. Jadi istri saya beli sesuatu, belum dibayar gitu loh. Tapi baru tadi siang belinya, biasanya kan bisa transfer. Orang tuh ngotot minta dibayar sekarang juga. Waduh, saya kesel saudara. Tangan masih penuh nasi, saya keluar. Pak, apakah pernah istri saya nggak bayar Pak? Saya gituin. Karena orangnya ngomong nggak enak gitu, kayak orang setengah berteriak gitu. Apakah pernah istri saya nggak bayar Pak? Nggak pernah sih. Tapi saya lagi butuh duitnya. Gitu. Saya bingung ngomong apa tuh. Saya bilang, ya udah berapa nomor rekeningnya? Saya yang bayar duluan. Pokoknya kita ngomongnya agak lama lah. Terus dia pergi. Saya masuk ambil saya makan. Kayak aku terus bilang, lu ngapain marah? Lu kan gak tahu tuh orang benar-benar butuh duitnya apa enggak.
Siapa tahu dia memang benar-benar butuh dibayar segera karena ada hal yang harus dia bayar. Oh, saya nyesel loh marah sama dia. Saya ngomong juga agak tinggi, saya nyesel sekali. Apalagi kalau dia tahu bahwa saya sering khotbah di YouTube gitu kan. Wah, ngomongnya doang. Aslinya marah-marah juga gitu ya. Tapi itu manusiawi. Bela diri, manusiawi. Tapi setelah itu saya refleksi diri. Kenapa saya marah? Layakkah saya marah? Memang itu kewajiban mesti dibayar. Ya lain kali gak boleh gitu, saya bilang sama diri saya, lain kali gak boleh gitu Den. Ya kalau mau dibayar ngomong baik-baik, tunggu sebentar, saya cuci tangan dulu, saya transfer sekarang dan seterusnya. Refleksi diri, amin. Fokus kameranya ke diri kita juga, jangan ke orang lain mulu. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, slide-nya. Oh gak ada slide ya? Ada slide yang ini. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 16 bilang begini. Awasi dirimu sendiri. Dan awasilah ajaran. Kita mesti taruh kamera itu fokus ke diri kita juga. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itulah ajaran kita. Lebih berharga daripada cuma ngomong doang. Sering-sering refleksi diri. Saudara, fokus kita sebagai keluarga Kristen itu harusnya nggak cuma soal bahagia. Calon pasangan suami istri, kalau ditanya, kenapa menikah? Mau hidup bahagia. Nggak salah sih, nggak salah. Pasti semua orang pengen punya hidup yang bahagia. Tapi sebagai keluarga Kristen, kalau fokus kita dalam keluarga Kristen hanya untuk mau bahagia, apa bedanya dengan keluarga yang non-Kristen? Gak ada bedanya saudara. Kalau cuma mau bahagia, untuk apa Yesus mati buat kita? Tujuan keluarga Kristen selain bahagia, juga diubahkan. Amin. Tuhan berikan tempat sebuah keluarga untuk merubah kita. Ya kalau hari ini kau merasa keluargaku kok tidak menyenangkan ya. Keluargaku kok kayak begini ya. Tuhan sedang ubah kita. Karena kalau keluargamu baik-baik saja, keluargamu senang-senang aja, apa yang mau diubah? Gak ada. Ada amin? Fokus pada perubahan. Karena itu ketika kita ngelihat anggota keluarga kita atau anggota keluarga rohani kita, jangan fokus sama kesalahannya. Fokus sama pertumbuhannya, saudara. Fokus pada pertumbuhannya. Sama kayak orang lagi diet. Lagi diet nih. Tiap jam, lagi diet. Kita perhatikan perutnya kok gak kecil-kecil gitu ya. Yang lihat salahnya kan, gak kecil-kecil ya. Coba lihat kelingkingnya. Gak kecil juga. Tapi fokuslah pada perubahannya. Saya belajar fokus pada perubahan. Lihat anak-anak saya, lihat istri saya. Ada perubahan dibanding tahun-tahun yang lalu. Anak saya kalau dulu saya pulang, saya buka pintu sendiri, dia lagi main game. Sekarang saya buka pintu, dia taruh gamenya, dia bukain pintu. Tapi bukain pintu. Perubahan yang kecil, tapi ketika kita fokus ke sana, kita lihat Tuhan luar biasa ya, bisa ubah anak ini. Amin. Fokus pada perubahan kita. Yang ketiga yang terakhir. Waktu saya tinggal 5 menit. Yang terakhir. Slide terakhir. Butuh waktu saudara. Dalam membangun hubungan yang erat itu butuh waktu. Katakan butuh waktu. Ya ini sama kayak tadi orang diet ya, orang diet lagi ya. Kalau dia lagi diet lalu dia tiap jam nimbang badan, stres, gak turun-turun ya. Gak turun-turun ya, ya tiap jam nimbangnya. Dia harus tahu bahwa ada waktu yang dibutuhkan untuk bisa turun berat badannya. Sama kayak membangun hubungan, butuh waktu. Sedangkan kita di zaman ini, kita itu udah terbiasa untuk bisa mengukur segala sesuatu. Kita terbiasa untuk bisa memantau progres
segala sesuatu. Maksudnya apa? Bapak Ibu pesan makanan online. Bisa mantau kan? Oh, drivernya on the way ke restonya. Gitu kan ya? Masih lama. Ngecek dulu. Kok belum nyampe ya? Lihat. Oh, drivernya udah sampai di restonya. Oh, drivernya udah on the way ke kita. Kita bisa pantau kan? Nah, masalahnya dalam soal hubungan nggak ada aplikasinya Bapak Ibu. Nggak bisa pantau kita. Nggak bisa ada aplikasi lalu kita mantau. Isi saya mantau ya, oh si Denny 3 hari lagi jadi baik dia. Nggak bisa. 3 hari kok nggak baik? Oh macet, rutenya berubah, muter. Seminggu lagi baru baik. Nggak ada. Tidak bisa dipantau. Tapi ketahuilah bahwa itu butuh waktu. Amin. Karena itu dalam membangun hubungan yang erat, jalani dengan sabar, dengan tenang, tetap lakukan saling mengasihi, berikan kasih seperti Kristus mengasihi kita. Kasih yang tanpa syarat itu, beri kasih. Dan atur fokus yang benar, refleksi diri, fokus pada perubahan bukan kesalahan. Maka hubungan yang erat akan terbentuk. Amin. Sesuai kehendak Tuhan, sesuai tujuan Tuhan dalam sebuah keluarga Kristen. Keluarga yang bertumbuh. Saya undang pemusik dan pemuji ke depan. Dan pasti kita akan jadi sebuah keluarga yang bahagia. Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Dan tempat bertumbuh yang paling baik adalah keluarga. Karena tiap hari kita diproses. Tiap hari kita ketemu. Jika engkau merasa keluarga adalah penghalang kebahagiaanmu, itu pemikiran yang salah. Itu paradigma yang salah. Ingatlah bahwa Tuhan gak pernah kebetulan taruh engkau di keluargamu saat ini. Tuhan gak pernah iseng-iseng, si Denny taruh di keluarga yang ini, si Yona taruh keluarga yang ini, Tuhan gak pernah kebetulan. Tuhan sudah merancangkan hidup kita, bahkan kita masih bakal anak. Mazmur bilang begitu. Jadi kalau engkau ada dalam keluargamu yang saat ini, keluarga yang menurut engkau menyebalkan mungkin, atau menyenangkan juga bisa, yakinlah bahwa itu Tuhan dengan sengaja tempatkan engkau di sana untuk bertumbuh dan diubahkan. Amin. Karena itu kita mau selalu mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Saya dan bagi berdiri, nyanyikan lagu pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, atas hidup kami hari ini. Apapun itu, kami mau bersyukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang selalu bersama kami.
yang selalu tahu apa yang Kau lakukan atas hidup kami. Ajar kami untuk bertumbuh ya Tuhan. Ajar kami untuk berubah ya Tuhan. Dapat saling mengasihi dengan kasih-Mu. Dapat fokus pada diri kami. Fokus juga pada pertumbuhan masing-masing kami. Dan biar nama-Mu dimuliakan senantiasa. Bapak, kami berdoa bahwa firman yang sudah kami dengar, terus Kau ingatkan dalam hati dan pikiran kami, ya Tuhan Roh Kudus. Supaya kami enggak cuma jadi pendengar hari ini, tapi dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin.